Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran IPS. Di sini saya buatkan soal-soal pretest PPG ya, beserta pembahasannya ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja Bapak Ibu. Soal nomor 1, pembelajaran yang harus diterapkan guru dalam IPS adalah dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Berdasarkan prinsip ini, maka pendekatan pembelajaran yang harus digunakan guru IPS adalah A. Deduktif, B. Induktif, C. Reflektif, D. Edukatif, B. E. Perspektif. Jawabannya adalah A. Induktif. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pendekatan pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat ilmiah dan sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Pendekatan pembelajaran induktif dirancang berdasarkan teori konstruktivisme dalam belajar. Pendekatan ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya. Melalui pertanyaan inilah guru akan membimbing siswa membangun pemahaman terhadap materi pembelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide-ide. Pada pembelajaran induktif, guru memberikan informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan. Kita lanjut soal yang nomor 2. Dalam pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Sesuai dengan prinsip dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Teori belajar yang paling sesuai untuk digunakan dalam proses IPS adalah A. Behaviorisme, B. Positivisme, C. Konstruktivisme, D. Gestalt, E. Stimulus respon. Jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Konstruktivisme merupakan salah satu komponen dari contextual teaching learning. Konstruktivisme merupakan pengembangan pikir bahwa siswa akan belajar lebih bermakna jika ia diberi kesempatan untuk bekerja, menemukan dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Konstruktivisme adalah membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pada pengetahuan awal. Pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan knowledge-based konstruktivis. Menekankan kepada pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Kita lanjut soal berikutnya. Kebanyakan masalah dan pengalaman, termasuk pengalaman belajar, bersifat interdisipliner, sehingga untuk memahami, mempelajari, dan memecahkannya diperlukan multi-skill sesuai kurikulum 2013. Materi pelajaran IPS mencakup berbagai konsep secara komprehensif. Seyogianya penyajian diorganisasikan dengan menggunakan prinsip dan pendekatan A. Parsial, B. Disiplin, C. Terpadu, D. Terpisah, E. Komprehensif. Jawabannya adalah C. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu.
Karakteristik IPS terlihat pada unsurnya. Unsur yang kompleks yang merupakan gabungan berbagai konsep dari ilmu-ilmu sosial sehingga memiliki pemahaman utuh atau komprehensif. KI dan KD IPS juga merupakan sebuah tema dari gabungan ilmu-ilmu sosial. Tema tersebut dapat berupa masalah sosial, peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat, kewilayahan, adaptasi dan pengolahan lingkungan, dan kebutuhan manusia. Karena itu, pendekatan yang direkomendasikan bersifat terpadu atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik sehingga tidak tampak monodisiplin keilmuannya. Kita lanjut soal yang berikutnya Bapak Ibu. Berikut ini merupakan contoh alat atau media pembelajaran IPS berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kecuali A. Video pembelajaran, B. Film dokumenter, C. Overhead projector, D. Closed circuit television, E. Computer assist instruction. Jawabannya adalah D. Closed circuit television. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Overhead projector atau OHP merupakan jenis perangkat keras atau hardware yang sederhana, terdiri atas sebuah kotak yang bagian atasnya sebagian landasan yang luas untuk meletakkan transparansi yang memuat materi pengajaran. Overhead projector dapat menghasilkan cahaya yang amat terang dari lampu proyektor yang diproyeksikan ke layar OHP. Overhead projector berfungsi untuk memproyeksikan atau menyajikan transparansi. Proyektor ini direncanakan dibuat untuk dan dapat digunakan oleh guru di depan kelas dengan penerangan yang normal, sehingga tetap terjadi komunikasi antara siswa dan guru. Kita lanjut soal berikutnya. Prosedur atau langkah awal dalam pengembangan atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPS adalah A. Merumuskan kompetensi hasil belajar, B. Merumuskan indikator hasil belajar, C. Merumuskan materi pelajaran secara terinci, D. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, E. Menulis naskah media pembelajaran. Jawabannya adalah D. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Teknologi berbasis komputer telah memberikan sumbangsi yang sangat besar alam dunia pendidikan dan khususnya pada proses pembelajaran IPS. Pembuatan media pembelajaran bukan ditekankan pada kebutuhan guru dalam menyampaikan materi ajar, tetapi harus didasarkan kepada dengan kebutuhan siswa. Media pembelajaran ada yang bersifat visual, audio, dan audiovisual. Dari karakteristik media ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi sebagai guru harus dengan bijak mengambil pilihan dari media pembelajaran tersebut. Kita lihat soal yang berikutnya. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 pada esensinya berisikan tentang A. Standar kompetensi kelulusan atau SKL, B. Standar kompetensi dan kompetensi dasar, C. Kompetensi inti dan kompetensi dasar, D. Standar proses pendidikan, E. Standar penilaian pendidikan. Jawabannya adalah A. Standar kompetensi lulusan atau SKL. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Ada 5 Permendikbud tahun 2016 yang menjadi landasan hukum kurikulum 2013 sebagai pengganti Permendikbud tahun 2013, yaitu Permendikbud nomor 20 tahun 2016 mengenai standar kompetensi lulusan, Permendikbud nomor 21
nomor 21 tahun 2016 mengenai standar isi, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengenai standar proses, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 mengenai standar penilaian, Permendikbud nomor 24 tahun 2016 mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Berikut ini merupakan kaitan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. A. Standar penilaian diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. B. Standar proses diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. C. Standar penilaian diperlukan untuk menilai standar proses pembelajaran. D. Kompetensi inti dan kompetensi dasar dijabarkan dalam standar kompetensi lulusan. E. Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan jabaran dari standar kompetensi lulusan. Jawabannya adalah B. Standar proses diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Berikut ini merupakan hubungan antara berbagai komponen sistem pembelajaran atau kompetensi, materi, proses atau kegiatan, media, dan penilaian, kecuali A. Materi pembelajaran dirancang sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran. B. Kegiatan pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran. C. Penilaian disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. D. Menilai media pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar peserta didik. E. Rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Jawabannya adalah E. Rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian, guru atau pendidik dan satuan pendidikan harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Soal nomor 9 Bapak Ibu. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran diharuskan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ini harus tertulis pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP IPS. Berikut ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, kecuali A. Mengamati, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengasosiasi, D. Mengkomunikasikan, E. Mengevaluasi. Jawabannya adalah E. Mengevaluasi. Kita lihat bahasanya Bapak Ibu. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan hukum, konsep, atau prinsip yang diperoleh siswa. Kita lanjut soal yang berikutnya Bapak Ibu. Salah satu contoh model pembelajaran yang memberikan efek menyenangkan adalah PBL atau Problem Basic Learning. Dasar pertimbangan diterapkannya PBL adalah A. Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik.
Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari dan dari mana informasi harus diperoleh. B. Menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. C. Guru tidak perlu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik diminta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bebas. D. Mendorong siswa untuk bekerja menyelesaikan tugas tanpa bimbingan guru. E. Memberikan berbasis masalah ini, pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir agar menjadi kompleks. Jawabannya adalah B. Menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Kita lihat pembahasannya. Problem Basic Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Ya, demikianlah soal-soal pretest PPG khusus guru mata pelajaran IPS. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya, dan juga semoga tahun ini tahun berkat buat kita semua. Salam sehat buat kita semuanya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih.